di Narapak nobar bareng RNP Entertainment dan juga Darah Biru. Buat akang teteh yang baru datang silahkan memilih tempat. Ini adalah privilege datang pertama, masih pada kosong ya Kang Teh. Silahkan pilih tempat senyamannya. Nanti sebelum mulai kita akan membahas dulu ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ada seorang pelatih, ada juga Persib entusias dan juga pengamat sepak bola. Ada Coach Indra nantinya ya. 15 menit kita ngobrol-ngobrol santai mungkin sebelum hari ini adalah match pertama kita lawan Semen Padang. Walaupun Abi pribadinya liar gitu ya. Nah PT LIBT opening tapi lain tim juara gitu. Aneh ya operatornya aneh soalnya. Oke, boleh langsung Coach Indra kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih seputar mudah-mudahan hari ini sesuai harapan kita menang juga di match pertama ya. Coach Indra boleh langsung duduk. Silakan Coach menempati. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol dulu. Buat Kang Teteh juga sambil nanti kita ngobrol mau ada pertanyaan boleh atau sambil kita ngobrol boleh nih follow rnp.entertainment di Instagram, ada GPS printing juga dan Darah Biru medianya ya, jangan lupa di follow. Ngahiung dia kan udah ada. Coach, apa kabar? Kurang baik. Kurang baik ya? Barusan memimpin pertandingan kalah soalnya. Main bola kalah ya, proses semoga kedepannya menang terus juara. Amin. Coach Indra, seperti biasa kali ini sebelum memulai pertandingan di sore ini match pertama kita main di kandang Coach. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau ditanyain karena waktunya juga terbatas. Pertama, kita bahas kedalaman skuad Persib Coach Indra untuk musim ini. Apakah sudah cukup menurut Coach Indra dengan kita berarti resmi main di 2 kompetisi ya? Udah jelas ya, udah pasti ya? Ya, betul. Untuk kedalaman sejauh ini bisa dibilang pas. Jadi kalau pas lah, kurang enggak, tapi enggak ya. Untuk sementara ini pas. Karena kita lihat kemarin uji coba terakhir melawan juara Asia kan, salah satu juara. Betul. Sini kita bisa memenangkan pertandingan. Artinya apa? Walaupun chemistry secara teamwork juga belum muncul, tapi secara individu sudah cukup ya. Gitu ya. Artinya setiap lini udah diisi oleh pemain-pemain yang benar-benar mumpuni lah. Dan beberapa Berginyo sih, Coach, kalau saya kaget. Setahu saya dia kan AMF atau CM ya, tiba-tiba disimpan di sayap kanan. Apakah Coach Indra sendiri kita tuh kurang stok sayap kanan atau gimana nih? Percobaan aja dari Coach Bojan menurut Coach Indra. Menurut saya itu sebuah rotasi hal yang wajar ya. Iya. Wajar. Kita lihat sebelum Berginyo bermain di posisi barunya, sebelumnya ada Febri di bek kanan gitu. Iya. Saya pikir ya untuk mengantisipasi kedalaman skuad yang ingin lebih dalam lagi, semua pemain diharapkan bisa lebih dari 1 atau 2 posisi. Versatile ya dengan gayanya Bojan dan seperti kasus tahun lalu mungkin ya, kita banyak diterpa cedera juga dengan kompetisi yang banyak, akhirnya mau nggak mau Bojan ini melakukan banyak eksperimen di yang kemarin ya Kang ya. Dan untuk pemain baru sendiri chemistry-nya Coach kira-kira kalau ini base dari case sebelumnya ya, dari yang sebelumnya kita ada 3-5 match Persib itu goyang banget. Prediksi Coach gimana nih untuk chemistry? Apakah masih membutuhkan waktu dengan match kemarin aja yang terakhir kita jalani? Ya, saya juga kemarin cukup terkejut karena apa? Menjelang laga pertama, Persib memilih lawan yang di atas. Betul. Harusnya biasanya setelah kalau dari program latihan, lawan yang bagus itu diambil dari pertengahan persiapan. Betul. Menjelang pertandingan terdekat baru lawan diturunkan untuk apa? Untuk melatih teamwork gitu, ya. Untuk menghindari cedera karena pada saat melawan tim yang benar-benar di atas kemungkinan cedera pemain juga ada dan terbukti ada gitu. Betul. Kan. Ramon ya kemarin. Ya, karena apa? Karena intensitasnya bukan intensitas sedang lagi tapi intensitas tinggi dan saya kira ya itu pilihan Bojan tapi saya kira harus kita apresiasi. Mungkin salah satunya kenapa memilih tim yang lebih di atas untuk melihat udah sejauh mana ya levelnya ya, sejauh mana itu. Sejauh mana levelnya. Karena kita
kurang informasi pada saat pemusatan latihan di Thailand itu kan semuanya tertutup. Betul. Semua tertutup, dan kalau kita sempat ngobrol coach ya, bahwa kemenangan itu diperlukan, apalagi menang dengan level yang tim di atas. Berarti seharusnya kepercayaan dirinya udah mulai enak nih di match pertama ya coach ya. Udah mulai merasa enak nih. Untuk berikutnya pemain muda, apakah di laga-laga besar dari kemarin Piala Presiden, kita juga untuk yang Thailand benar-benar tertutup lah coach ya. Kemarin juga diturunin juga kayak Zikri main waktu lawan tim dari Sydney. Itu kira-kira gimana untuk kesempatannya di musim ini para pemain muda coach? Kesempatannya mungkin selama masih ada regulasi U22, saya rasa pemain muda bakal tetap punya waktu untuk bermain tempat, apalagi musim kemarin Persib masuk 3 besar dengan durasi pemain muda terbanyak yang tampil gitu. Lalu sekarang walaupun nanti kuota asing ditambah, saya rasa kesempatan pemain muda tidak akan hilang di Persib, apalagi dengan didukung dengan regulasi seperti tahun kemarin. Dua-dua ya. Kalau boleh nyebutin nama coach dari kemarin itu siapa yang paling banyak? Robby Darwis kan termasuk Kakang mungkin ya? Kakang dan Robby Darwis. Kakang dan Robby Darwis ya, dua itu makanya kemarin juga ada kesempatan main di timnas kita ya Kang ya. Oke, untuk pemain muda berarti dengan peraturan regulasi sekarang tetap mempunyai kesempatan, semoga makin matang aja coach ya, karena memang kita berbicara liga yang panjang ini coach ya, apalagi dengan Asia gitu. Kayaknya sih kemungkinan di Asia gimana nih coach menurut coach Indra? Apakah full pakai pemain asing gitu? Katanya kan kenapa kuota asing ditambah itu untuk membantu Persib ketika bermain di level Asia. Oke. Itu salah satu dasar kenapa pemain asing harus ditambah ya. Kalau memang itu menjadi dasar untuk penambahan pemain asing, saya rasa bisa dimaksimalkan oleh Persib karena di Asia kan nggak dibatas berapa pemain. Jadi semua pemain asing bisa main. Mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin, minimal bisa lolos dari fase grup. Benar. Dan yang saya regret mah ya kan ya, saya merasa aman tuh Bojan tuh selalu ketika zaman pelatih dulu pemain muda tuh kaciri gemberna gitu kan. Sekarang tuh mereka terlihat lebih tenang, lebih siap, tahu kapan harus lambung. Itu mempengaruhi juga ke lingkungan mereka coach biasanya kalau untuk pemain muda. Ya bisa jadi support dari pemain senior dan juga dari support dari pelatih secara personal ya. Jadi biasanya di situ pelatih bermain psikologi sebagai psikolog juga untuk pemain muda, ditambah adanya jam terbang yang banyak. Jam terbang betul ya, diperlukan juga. Oke. Sambil ngobrol tipis-tipis juga mungkin ya, kita mau tanya juga karena nanti untuk Boboto ini kan harapannya ada yang hat-trick juara juga kan. Ada yang bermacam-macam lah. Netizen juga kayak kemarin ada, saya lihat coach di Instagram Persib itu waktu kita main di Singapura 7-7 kalah kan, terus ada Boboto yang komen kayak evaluasi, padahal itu bukan di luar cerita kita gitu. Itu gimana coach? Ekspektasi dengan kejadian itu yang menurut coach harusnya apa nih yang disiapkan oleh para Boboto di tahun ini? Jika keinginan hat-trick itu, kita bicara musim yang masih panjang, banyak kemungkinan. Kalau survei kalau itu kan harusnya berdasarkan data ya. Kalau kita lihat pernyataan seperti itu mungkin baru beberapa Boboto atau sebagian Boboto. Tapi kalau benar berdasarkan data, saya kira hari ini laga pembuka cukup sepi. Oke. Kalau itu cukup sepi, apakah menandakan Boboto sudah puas dengan back to back? Benar-benar ya, masih ada ekspektasi. Oke, sambil buat yang baru datang, akan yang baru datang boleh mengisi tempat yang sudah disediakan. Sambil kita break dulu sebentar mungkin ya coach, nanti kita ngobrol lagi dikit, ada azan juga sebentar ya. Rekan Tete yang baru datang, selamat datang di Nobar bareng RNP Entertainment dan Darah Biru. Bisa follow sosial media kita. Terakhir mungkin karena kita mau mulai juga. Dari Rekan Tete ada prediksi skor Persib bisa main Padang, boleh berapa nih kira-kira prediksi skor? Kalau saya pribadi ya 2-0 nih. 2-1. Berapa lagi kan? 2-0. 3-0 ya. 2-0. Oke, kita lihat nanti dari akan belakang berapa? 2-0 juga sama. Oke, mudah-mudahan menang ya berapapun hasilnya. Dari Coach Indra, Semen Padang kemarin sampai degradasi dan Persib terlihat seharusnya lebih superior. Harapan saya pun seperti itu. Prediksi skor Coach. Skor pertama nggak kebobolan, artinya clean sheet ya. Lawan di atas saja kita kemarin nggak kebobolan. Dan kalau memang tajam, saya juga berharap
2-0. 2-0 lah ya sekolahnya paling. Oke, langsung aja Akang Teteh, RNP Entertainment present Badan Darah Biru nobar Persib di match pertama Persib Bandung lawan Semen Padang. Boleh minta tepuk tangan ya?